Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman mahasiswa sekalian, kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yaitu kuliah akhlak dengan tema akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama saya, Budi Jaya Putra, STHI MH. Baiklah teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan materi kita, akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah beberapa waktu yang lalu, kita sudah membahas tentang pengantar kuliah akhlak, dan kali ini kita lanjutkan materi selanjutnya. Kuliah akhlak, ya, akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali terlebih dahulu dengan definisi atau pengertian akhlak terhadap Allah itu seperti apa. Akhlak terhadap Allah adalah pola interaksi etis antara hamba dan pencipta yang bersumber dari kesadaran, yakni kesadaran sebagai hamba dan kesadaran bertuhan. Nah, oleh karena itu ini adalah bagian terpenting dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba. Kesadaran bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan atau sebagai seorang hamba, dan adanya kesadaran bahwa kita bertuhan, ada yang menciptakan. Berdasarkan bentuk sikap tersebut, maka akhlak terhadap Allah antara lain adalah takwa, cinta, ikhlas, tawakal, syukur, dan muraqabah. Pertanyaannya adalah, kenapa kita harus berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa kita menjadi sesuatu yang tidak baik kalau tidak berakhlak kepada Allah? Nah, ini harus mampu kita jawab sebagai seorang hamba. Yang pertama adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kita. Nah, ini bentuk kesadaran yang harus kita miliki. Sebagaimana dalam firman Allah surah At-Tariq ayat 5-7 yang artinya, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia ciptakan. Dari apa dia diciptakan? Dia tercipta dari air yang terpancar yang bersumber dari tulang sulbi dan tulang dada. Di surah An-Nahl ayat 78, Allah berfirman, artinya, dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Nah, ini alasan pertama kenapa kita harus berakhlak kepada Allah. Karena kita sudah diciptakan oleh Allah. Dan ini memang suatu yang menjadi fitrah yang seharusnya dimiliki oleh semua hamba. Kesadaran akan kita seorang hamba dan kebertuhanan. Karena suatu yang aneh jika seorang hamba itu tidak mau memiliki akhlak yang baik kepada sang penciptanya atau kepada Allah. Itu sama saja kalau dibawa ke dunia kita sekarang ini, orang yang tidak tahu berterima kasih. Ya, sebagaimana kalau kita dengan orang tua kita, apalagi kepada Allah yang menciptakan kita. Selanjutnya adalah yang kedua, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan berbagai macam bahan dan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia. Dalam surah Al-Jasiyah ayat 12-13 dikatakan oleh Allah yang artinya, Allah lah yang menundukkan lautan untuk kamu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizin Allah. Supaya kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Dia
yang menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semuanya sebagai rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang berpikir. Disinggung di ayat ini, kalau memang kita itu berpikir akan kekuasaan Allah sebagai Sang Pencipta, tentunya kita akan dapat merasakan bahwa Allah itu telah memberikan kepada kita bahan dan sarana yang kita perlukan. Maka wajar kalau kita harus berakhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, karena Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Dalam surah Al-Isra ayat 70, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak cucu Adam. Kami angkut mereka dari daratan dan lautan. Kami beri mereka dari rezeki yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan." Ini sungguh luar biasa sekali. Ya. Jadi akhlak yang baik kepada Allah adalah sebuah keharusan dan kewajiban bagi kita sebagai seorang hamba akan kesadaran kebertuhanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu yang naif kalau orang yang menyatakan dirinya sebagai hamba Allah yang beriman tapi akhlaknya buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa bedanya kita dengan orang di luar Islam? Oke, kita lanjutkan. Macam-macam akhlak kepada Allah. Yang pertama adalah takwa. Apa itu takwa? Takwa secara bahasa berasal dari kata waqa'a. Artinya adalah menjaga. Sementara itu didefinisikan yang paling populer adalah mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 102. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi kita diperintahkan ini langsung dari Allah sendiri, yaitu bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Artinya jangan sampai kita bertakwa itu hanya ucapan lisan saja, tetapi bagaimana dengan hati kita, bagaimana dengan perbuatan kita. Jadi kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah itu dengan betul-betul meninggalkan tanpa ada paksaan. Ingat, akhlak kemarin adalah sesuatu yang spontanitas, bukan sesuatu yang dibuat-buat karena sesuatu yang lain. Contoh, kita sholat karena orang lain, kita berbuat baik karena orang lain, itu tidak. Tapi apa? Karena kita betul-betul bertakwa kepada Allah, meninggalkan segala sesuatunya yang dilarang Allah adalah karena Allah itu sendiri, bukan karena yang lain. Atau karena kepentingan, ketika kita membutuhkan bantuan Allah, kita bertakwa. Yang tidak, ya seperti orang sakit itu namanya. Kalau dia sakit, ya baru ke dokter. Nah, padahal akhlak kepada Allah tidak seperti itu. Ya. Sayyidina Umar ditanya mengenai takwa, lalu ia menjawab, takwa itu seperti seorang yang berjalan di sebuah jalan, namun jalan tersebut penuh onak dan duri. Kira-kira apa yang akan dilakukan orang tersebut? Tentunya ia akan berjalan dengan hati-hati, menjaga dirinya jangan sampai tertusuk oleh duri. Inilah ya analogi takwa yang disampaikan oleh Umar. Jadi ketika orang bertakwa itu melakukan segala aktivitas hidupnya itu hati-hati, jangan sampai ya melakukan hal yang melanggar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain dari Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikutilah setiap keburukan dan kebaikan yang dapat menghapusnya, serta pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik." Jadi memang manusia itu tidak mungkin terlepas dari kesalahan, tetapi ketika dia bersalah, maka lakukan suatu perbuatan yang baik. Yang pertama kali adalah
memohon ampun kepada Allah, kemudian beramal soleh. Ini akhlak kepada Allah. Karena kita tidak bisa terbebas dari yang namanya khilaf dan salah. Untuk itu segeralah kembali dengan beristighfar, mohon ampun kepada Allah, dan lakukanlah perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, itu seperti itu. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, akhlak kepada Allah itu adalah cinta. Ya, sebagaimana dalam surah Al-Munafiqun ayat 9, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Jadi cinta kita kepada Allah jangan dikalahkan karena cinta kita kepada anak-anak kita, kepada harta-harta kita. Jadi kalau teman-teman sekarang sebagai mahasiswa, jangan sampai karena kesenangan kita kepada dunia itu sampai kita melupakan Allah. Misalnya dalam beribadah, apalagi dalam beraktivitas yang lain. Contohnya lagi ujian UTS maupun ujian UAS. Karena kita cinta kepada dunia, pengen dapat nilai yang bagus, maka kita nyontek. Itu tidak boleh. Itu mengalahkan cinta kita kepada Allah dengan cinta kita kepada nilai UTS itu. Termasuk kuliah online misalnya. Teman-teman diberi tugas karena ingin dapat nilai yang bagus, tapi malas melakukan hal yang terbaik. Apa yang dilakukan? Teman-teman mengcopy punya teman tanpa ada usaha untuk menulis sendiri. Ini sebuah kesalahan. Karena kecintaan kita terhadap nilai tugas. Maka cinta kepada Allah itu jangan sampai ada harta, keinginan kita, kebahagiaan kita, dan anak-anak kita kalau yang sudah menikah, itu melalaikan kita dari mengingat Allah. Selain dari ibadah. Di ayat yang lain, Allah berfirman, Walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Adapun orang-orang yang beriman, itu amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau memang kita itu beriman kepada Allah, maka kita akan mendahulukan Allah daripada kecintaan-kecintaan kita tadi terhadap gemerlap dunia. Itu akhlak. Next. Kemudian bentuk ekspresi cinta kita kepada Allah itu seperti apa? Ya. Satu, mentaati segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, bersyukur atas segala pemberian Allah. Sehingga ketika kita diberi oleh Allah rezeki apapun itu, kita syukuri. Ya. Yang kedua, memuji kebesaran Allah. Apa yang kita lihat di sekitar kita, ya, kita ucapkan subhanallah. Kalau ada rezeki, alhamdulillah. Ya, ketika ada sesuatu yang menghalangi, beban, cobaan, la haula wala quwata illa billah. Nah, kemudian senantiasa mengingat namanya kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Itu yang disebut zikir. Zikir itu bagaimana kita mengingat Allah dalam kondisi apapun. Sehingga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Allah. Rela berkorban untuk memenuhi perintahnya. Misal, kita diberi pilihan ya, antara curang dan jujur. Kalau kita jujur, maka kita akan mendapatkan masalah besar. Kalau kita curang, kita akan dapat kebahagiaan yang besar. Maka kita korbankan kebahagiaan tadi ya, untuk mendapatkan apa? Ketakwaan dengan menjalankan ekspresi cinta kita kepada Allah, yaitu dengan menjauhi perintah yang dapat melanggar ya, dari memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho atas segala pemberiannya. Kita ridho itu menerima ya, tanpa rasa kecewa. Menerima atas pemberian Allah dengan rasa mengagungkan Allah, itu ridho. Ya, dapat nilai berapapun, sudah usaha sebaik-baiknya, kita ridho. Ya, yang penting kita sudah usaha, berlaku jujur. Nah, itu.
Kemudian ikhlas. Apa itu ikhlas? Ya, Allah kepada Allah yang selain adalah ikhlas. Ikhlas itu berasal dari kata khalasoh, ya, yang artinya adalah bersih, jernih, dan murni. Ya, tidak bercampur dengan apapun. Secara terminologi, kata ikhlas bermakna beramal semata-mata mengharap ridha Allah, ya, dan jauh dari campur tangan apapun. Kalau dalam hadis yang sangat masyhur, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, itu. Oke. Perbedaan ikhlas dan riya itu apa? Ini perbandingannya tipis banget, teman-teman. Ikhlas itu berangkat dari rasa cinta. Sedangkan riya itu berlatar belakangi untuk mencari pujian, gengsi, ingin wow, kehormatan, bahkan kekuasaan. Itu riya. Riya itu ingin dilihat orang. Sedangkan ikhlas itu tidak butuh ya penghargaan dari orang. Terserah orang mau menghargai atau tidak. Riya itu nggak butuh pujian manusia. Silakan manusia mau memuji, mau mencela, silakan. Yang penting Allah ridho. Itu ikhlas. Ya. Sehingga orang yang memiliki ikhlasan ini, kalau dia dalam menuntut ilmu, dia tidak akan berusaha ya dengan cara-cara yang dilarang oleh Allah untuk mendapatkan nilai dan prestasi. Itu. Ketika dia kuliah, dia ikhlas kuliah sehingga muncul rasa semangat. Sesuai dengan jadwal kuliah, dia datang, ngerjain tugas dengan baik, itu ikhlas. Tapi kalau tidak ikhlas, riya, dia akan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Seperti tadi, buat tugas resume, ya, tapi melakukan dengan copy paste punya teman. Kenapa? Supaya dia dipandang dia ngerjain tugas. Nah, itu riya tuh. Supaya nilainya bagus. Nah, itu riya tuh. Ya, dia ingin mendapatkan pujian, padahal dia tidak melakukan apapun. Ataupun kalau dia melakukan sesuatu, itu karena orang lain. Bukan karena cintanya kepada Allah untuk melakukan sesuatu yang disenangi Allah. Apa yang disenangi Allah adalah melakukan suatu perbuatan di mana Allah ridho, manusia ridho, dan tidak melanggar. Nah ini, itu ya. Oke. Berikut ada indikator keikhlasan dalam perbuatan. Nah ini coba kita lihat ya. Kalau orang itu ikhlas, maka dalam beramal atau melakukan perbuatan, dia melakukannya dengan sebaik-baiknya, tidak setengah-setengah. Itqan al-amal, tidak setengah-setengah. Jadi kalau dia kuliah, itu serius. Ya. Tidak main-main. Buka materi, kalau bentuk YouTube, nonton YouTube sampai selesai, kemudian buat resume, kalau ada tugas dikerjakan dengan baik, itu ciri orang ikhlas. Kalau sebaliknya, maka pastikan itu ada riya di dalamnya. Kemudian bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Dia bertanggung jawab betul, cirinya adalah bagaimana tugas itu dibuat sebaik-baiknya. Selanjutnya, memanfaatkan hasil dari pekerjaannya dengan tepat. Jadi kalau dia kuliah, apa yang dia kerjakan, dia pelajari, betul-betul dia simpan, kemudian dia mengulangnya kembali, dan itu akan terasa manfaatnya ketika ujian. Dan selesai ujian pun ilmunya masih berkah. Ya, ini ciri orang ikhlas. Bersyukur terhadap hasil. Ketika dia sudah belajar dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan sebaik-baiknya, ternyata kok hasilnya tidak sesuai ekspektasinya, maka dia tidak kecewa. Karena mungkin saja ada kesalahan yang dia tidak ketahui atau Allah berkehendak lain. Nah, ini ciri orang ikhlas. Allah kepada Allah Subhanahu wa taala selanjutnya adalah tawakal. Tawakal itu berasal dari kata wakala, yang artinya mewakilkan atau pasrah. Secara terminologi, tawakal adalah menyerahkan hasil dari sebuah usaha atau ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat surah At-Tolak ayat 2-3. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan jadikan baginya jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tiada dia sangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan baginya atau mencukupi baginya. Jadi tawakal itu ya kita pasrah kepada Allah. Bukan karena kita mengharapkan sesuatu sehingga kita melanggar syariat Allah, lalu kita melakukan apapun, yang penting tujuan kita tercapai. Tidak begitu. Jadi orang yang berharap kepada Allah adalah bekerja sebaik-baiknya,
ya, sekuat-kuatnya, secerdas-cerdasnya, seikhlas-ikhlasnya, ya. Sehingga hasilnya biarkan Allah yang menentukan. Nah, itu. Dan manfaatnya Allah akan memberikan mereka jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Apa keuntungan orang yang bertawakal? Keuntungan orang yang bertawakal, ya, ada dua. Pertama, jika berhasil, seseorang tidak akan sombong. Sebab ia yakin bahwa yang menyebabkan keberhasilan tersebut hanyalah Allah. Ia akan bersyukur kepada Allah atas keberhasilan yang diraihnya. Jadi dia tidak sombong, ya, merasa tinggi daripada orang lain atau lebih daripada orang lain. Yang kedua, jika gagal, nah ini penting, ya, maka seseorang tidak akan mudah menyesal dan menyerah. Sebab ia akan berpikir positif terhadap kegagalan yang dialaminya. Pasti Allah punya maksud lain dari kegagalan yang diraihnya. Ini ciri orang bertawakal. Tidak ada negative thinking sama sekali. Beda sekali kalau orang itu tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlak kepada Allah selanjutnya adalah syukur. Syukur berasal dari kata syakara yang artinya berterima kasih. Syukur secara istilah adalah ungkapan rasa terima kasih atas kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur ini bisa kita lihat dari seorang itu adalah perilakunya, bisa kelihatan. Bagaimana dia menggunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendak Allah. Kesehatannya dia gunakan untuk hal yang positif, ilmunya yang dia gunakan untuk yang positif. Ya. Ini ciri orang bersyukur, ibadahnya jadi lebih bagus lagi. Sedekahnya lebih bagus lagi. Ini kelihatan ciri-ciri orang yang bersyukur itu nampak, ya. Apapun yang diberikan Allah dia bersyukur, ya. Nah, ini kita lihat, ya, dalam hadis riwayat Muslim, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali daripada orang-orang yang beriman. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Maka impian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar. Maka demikian itu merupakan kebaikan baginya. Jadi ciri orang-orang yang beriman itu ini. Ya, kalau dapat, ya, suatu kesenangan, bersyukur. Kalau sebaliknya, maka dia akan bersabar. Ini akhlak, ya. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nikmat yang sering dilupakan manusia, ya. Yang pertama, nikmat sehat sebelum datang masa sakit. Berapa banyak dari kita kalau saat lupa diri tuh, baru sadar ketika sakit. Maka hati-hati dengan kesehatan. Gunakanlah untuk perbuatan-perbuatan yang mendatangkan nilai ridho Allah, nilai ibadah. Ya. Yang kedua, nikmat umur sebelum datang masa tua. Ketika masih muda, seumuran teman-teman ini, maka jangan sampai energi yang dimiliki itu mubazir, tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Jangan. Nanti ketika tuanya akan menyesal. Tapi gunakanlah untuk keahlian-keahlian, belajarlah dengan semangat, ya. Kalau bisa sampai berprestasi. Waktu yang senggang, ya. Waktu hidup sebelum kematian, ketika hidup, manfaatkan betul untuk mencari ridho Allah dan meningkatkan ibadah sebaik-baiknya. Sehingga ketika kematian datang, kita bisa menerimanya dengan bahagia. Nah, itu. Kemudian, cara mensyukuri nikmat Allah itu seperti apa? Yang pertama dari sisi ucapan, mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua ada sujud syukur. Jadi kalau teman-teman dapat kabar yang bagus, dapat hadiah ataupun apapun, itu teman-teman bisa sujud syukur. Selanjutnya memanfaatkan pemberian atau nikmat tersebut sebaik-baiknya atau untuk kegiatan yang positif. Ini ciri bersyukur, tadi sempat saya singgung, ya. Digunakan dengan sebaik-baiknya. Berbagi kenikmatan dengan orang lain. Dibagi. Kalau dapat rezeki yang banyak, bagi-bagi tuh. Ya, ciri orang bersyukur seperti itu. Tidak mencela pemberian Allah atau nikmat yang didapat. Nah, ini bisa kita lihat. Jadi syukur itu teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak kepada Allah selanjutnya adalah muraqabah.
Muraqabah adalah mendekatkan diri kepada Allah. Kata tersebut berasal dari qoroba, yang artinya dekat. Sedangkan secara istilah yang dimaksud adalah dengan muraqabah upaya-upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah? Caranya untuk mendekatkan diri kepada Allah yang pertama adalah memperbanyak berzikir atau mengingat Allah. Ya, ada zikir yang biasa kita tahu, ya, misalnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ya. Kemudian ada istighfar dan lain sebagainya, sehingga kita dalam naungan Allah. Kemudian memperbanyak berdoa dengan perasaan khawatir atau takut, dan roja, harapan. Nah, ini cara mendekatkan kepada Allah. Kita mohon kepada Allah atas apa yang kita inginkan dan kita butuhkan kepada Allah, dan mohon ampun kepada Allah. Selanjutnya adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah ialah memperbanyak istighfar dan memohon ampun dari perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Siapa sih di antara kita yang tidak pernah berdosa? Mesti, ya, sedikit ataupun banyak, sebagai makhluk yang biasa-biasa saja ini, ya, tentunya mesti memiliki khilaf dan salah. Maka kita mesti punya dosa. Oleh karena itu, perbanyaklah istighfar untuk mohon ampun. Bahkan Rasulullah SAW saja satu hari itu 100 kali Rasul untuk beristighfar. Padahal beliau seorang Rasul dan diampuni semua dosanya dan dijamin masuk surga. Bahkan sebagai penjamin orang masuk surga, pemberi syafaat. Lalu bagaimana dengan kita? Maka akhlak kita kepada Allah dengan muraqabah ini, salah satu caranya adalah menghindari, ya, dosa dengan banyak beristighfar, ya. Kemudian adalah menghindari dosa-dosa kecil yang biasa dilakukan maupun yang besar dihindari, ya. Yang kecil dihindari, juga yang besar pun dihindari. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, mari kita bersama-sama, ya, memperbaiki akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tugas teman-teman. Silakan nanti buat resume dengan kisi-kisi, ya, pengertian akhlak pada Allah itu apa, mengapa kita harus berakhlak kepada Allah, dan terakhir adalah bentuk akhlak kepada Allah itu seperti apa saja, ya. Itu. Jadi itu tugasnya. Nah, teman-teman sekalian yang berbahagia, ya, oleh karena itu akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kewajiban bagi kita seorang muslim sebagai hambanya. Ya, oleh sebab itu, dengan materi akhlak pada Allah ini diharapkan kita dapat memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Mungkin selama ini kita tidak tahu bagaimana seharusnya sikap kita sebagai seorang hamba kepada Allah yang telah menciptakan kita. Oleh karena itu dibutuhkan yang namanya kesadaran berketuhanan. Jangan sampai kita seorang hamba ini tidak tahu dan dia nggak memiliki kesadaran itu. Nah, untuk itu penting sekali materi ini. Bagaimana kita harus berakhlak pada Allah, diawali dengan bertakwa, cinta kepada Allah, ikhlas, tawakal, bersyukur, ya, bermuraqabah, ya, bermuraqabahnya kepada Allah itu seperti apa, ya, bertakarubnya kepada Allah seperti apa. Ini penting sekali. Jangan sampai kita itu seperti orang yang sakit. Seperti saya katakan tadi, ketika sudah sakit baru mau berobat, tidak mau bagaimana dia menjaga dirinya, jangan sampai sakit gitu. Nah, ini yang harus kita pahami, ya. Jadi kesadaran berketuhanan dan sebagai seorang hamba itu akan terlihat dari bagaimana akhlak seorang hamba kepada sang penciptanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga materi bermanfaat dan membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik. Tetap semangat walaupun kuliah kita dalam kondisi pandemik dan online ini. Tetap berakhlak yang baik pada Allah dan makhluknya. Oleh karena itu, niatkan dengan baik kuliah ini sehingga kita mendapatkan kelompok sebagai kelompok fisabilillah, terhitung kepada jannah yang telah dijanjikan oleh Allah, dan mendapatkan doa-doa dari
hamba Allah dan makhluk ciptaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.